ke Aswaja untuk kelas akhir Eba Putri. Salawat dan salamullah semoga tetap terlimpah ruahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Anak sekalian yang saya banggakan, ada 2 hari ke depan, walaupun waktunya dipisah dan ada 2 rombel, ada 2 rombongan belajar. Kita akan melakukan proses pemantapan dengan penyajian materi. Mungkin nanti ada tanya jawab. Yang penting diketahui bahwa ada sekalian, narasumber kita semua adalah Dewan Masyayikh, Dewan Pengasuh. Tolong jaga perilaku akhlak kalian. Saya tidak ingin ketika pada saat penyampaian nanti ada siswa yang tidur, itu usul ada siswa yang bicara sendiri, itu juga bagian dari usul ada. Maka harapan kami pimpinan, mari tampakkan akhlak siswa SMA Putri dengan cara menyimak dengan baik, jangan tidur, jangan ngomong sendiri, ikuti dengan sebaik-baiknya, catat dengan sebaik-baiknya. Itu harapan yang pertama. Karena yang diisi semua adalah Dewan Masyayikh. Ada yang mulia Ki Hanif Hasan, Ki Halimi, dan yang lain. Makanya itu kata kunci pertama, tolong jaga perilaku akhlak kalian, minimal di depan guru, di depan para masyayikh Hanbali. Karena saya ingat catatan kecil dari Al-Mafrulah Ki Ilyas Syarqawi dalam kitab akhlaknya. Saya sendiri sampaikan di kelas. Ijlis amama mu'allimi kabir adul ihtiram. Duduklah kalian di depan gurunya dengan sopan, saya menghormati. Jangan tidur. Tradisi yang tidak baik adalah tidur di kelas, bicara sendiri, bahkan membaca di luar konteks pelajaran. Ini sangat sulit adabnya. Paling tidak di akhir ini pada kegiatan pemantapan, karena di depan adalah Dewan Masyayikh, paling tidak kalian menghormati beliau. Kalau tidak menghormati beliau, menghormati kiai, daripada siapa kita lagi menghormati. Nah, ini catatan yang pertama. Yang kedua adalah tolong dicatat dengan sebaik-baiknya, karena setelah pemateri berlangsung, kalian diwajibkan membuat resume nanti akan disetor ke panitia. Jika tidak, kalian dianggap tidak mengikuti kegiatan pemantapan. Ini setiap siswa nanti, setiap pemateri ada 4 materi, maka ada 4 resume yang harus setor. Ini yang penting, kenapa harus mencatat dengan sebaik-baiknya. Kita tidak menyetor, tidak mengikuti kegiatan, tidak menyetor resume, berarti dianggap tidak mengikuti pemantapan. Apa risikonya? Tidak mendapat siapa? Apa risikonya kalau demikian? Nanti tidak dapat ijazah. Tapi itu bukan tujuan, bukan pembekalan. Tidak hanya cara bagaimana kalian mengikuti dengan sebaik-baiknya. Nah, sekalian yang paling penting, kita semua santri Al-Qur'an. Mungkin kami berdua, saya Pak Syari, itu kebetulan mondok lebih awal, karena lahir dari awal lebih awal dari kalian, belajar lebih awal, berproses lebih awal. Tapi kita lah santri Al-Qur'an. Walaupun beda periode, beda masa, kita berharap, berdoa semoga kita diakui sebagai santri Al-Qur'an sampai ila yaumil qiyamah. Nanti ketemu di akhirat dengan kita, itu yang kita inginkan. Kita diakui sebagai santri Al-Qur'an di akhirat, sampai di akhirat. Itu harapan kita semua. Ya, kami depan bukan merasa sudah dikemukakan, belum tentu kami depan diakui. Kita ikhtiar berusaha diakui sebagai santri Al-Qur'an. Maka kita jaga
hubungan baik, hubungan batin dengan anak Korea. Ini yang kita pelihara. Saya ingat jebuna ke Metakin. Jadi beliau yakin. Ada dua kayak ada yakin, ada kayak Metakin. Kayak yakin, kayak dono. Ada hak yang jadi beliau pernah dawuh bahwa kita ini termasuk putra atau putri ideologis Kiai Abu Korea. Kita termasuk keturunan ideologis. Kalau putra-putra secara biologis adalah keturunan jelas, tapi kita dijadikan, dianggap sebagai keturunan ideologis. Dengan catatan kita harus mengikuti jejak ajaran, nilai, norma anak Korea. Selama kita mengikuti ajarannya, mengikuti akhlak beliau, mengikuti tata cara pemudiannya, maka kita dianggap sebagai keturunan ideologis. Semoga kita demikian. Makanya kita jaga dalam amal pemudian. Maka bagaimana cara untuk tetap terus menjadi nyambung dengan Korea? Maka kita harus punya amalan, punya perilaku dengan amalan yang dilakukan oleh kiai-kiai kita. Satu contoh misalkan, ini berbagai riwayat dan diikuti oleh putra-putrinya. Kiai Syarqawi adalah sangat menjaga dari tradisi ajaran tidak mubadzir dan tidak israf. Kiai Hamid pernah cerita pada kami satrinya, ketika beliau selesai makan, kecop ini, jari-jarinya ini, tidak ada satu butir pun yang terbuang. Ini diikuti oleh satrinya. Kalau kita enggak, minuman, makanan masih tersisa dibiarkan, dibuang. Saya sering ngecek di gelas ada minuman, tinggal setengah gelas dibuang. Itu mubadzir. Itu bukan akhlak Kiai Abu Korea. Jadi menjadi satu akhlak saja, banyak yang lain. Jadi Kiai itu sangat menjaga dari makanan yang bahkan saat sebutir, cepat dengan beliau itu. Coba santrinya bisa nggak mengikuti beliau? Itu baru satu perilaku akhlak beliau. Saya pernah ada kegiatan, kebetulan rawuh Ki Hanif di tetangga rumah saya. Kalau misalnya kegiatan pelet kampung kalau nggak salah, biasa di rumah itu ada beberapa tradisi. Sekarang sudah tamu langsung jadinya langsung kasih perengan, langsung ke pereng. Dulu kan enggak, apa istilahnya Prancis itu, langsung dengan kasih ikan satu piring sudah sekarang. Dulu kan enggak kan, dipisah gitu. Paham sudah ya? Ki Hanif itu sebelum makan itu diambil separuh dulu makanannya, yang dipiring letakkan di tempat lain. Jadi apa istilahnya kan? Kotak beliau, kotak berkat. Yang dimakan sisanya kenapa? Beliau menikah iman tak tak lagi. Oleh beliau, dia sebelum makan, dia ambil dulu separuh, bekas kurbannya letakkan di berkat. Dibawa pulang oleh beliau, yang dikasih sampai habis bersih piring itu. Subhanallah, itu akhlak kita buruk kita. Kita bagaimana? Belum umudiannya, belum baca mengirimnya, belum itu semua, belum. Saya sedih, kalau belum pas sebagai alumni masih belajar terus, belum
untuk mengikuti, untuk menjadi alumni Anukoya, dan tetap punya hubungan berarti mari kita punya amalan, punya amalia, perilaku yang mengikuti guru-guru kalian, para masyayikh Anukoya. Siap ya? Walaupun tidak semua, mungkin kita tidak mampu. Ambil 1 atau 2 atau 3 yang persis dengan amalia guru kita Anukoya. Tidak buang sampah sembarangan. Kiai ini kan pernah ada Kiai ini. Salah satu bagian berkhidmah ngabdi Anukoya adalah buang sampah di tempat sampah. Tapi terjadi masih banyak. Jadi intinya adalah mari kita berikhtiar, berusaha untuk menjadi alumni Anukoya yang diakui oleh masyayikh, oleh muassis sampai hatta yaumil qiyamah. Amin. Dan kita bersama-sama di sana. Itu kita perjuangkan bersama-sama. Nah makanya Emah Putri ada tradisi ma'ruf setiap tahun Mas Tiga adalah melaksanakan pemantapan keazwajaan. Paham perilaku sudah berjamaah ala pondok pesantren Anukoya. Nah itu yang diinginkan oleh kami pimpinan. Kami akan melakukan sekalian semua dengan sesuai dengan tujuan perusahaan kalian. Mungkin kalian nanti kuliah di Jogja, di Jakarta, di situ akan diarahkan oleh berbagai paham ideologi. Insya Allah kalau sudah mantap sebagai saya Anukoya dengan keazwajanan, saya tidak khawatir lagi, akan tetap mempertahankan akidah amalia ahli sunnah wal jamaah menurut pondok pesantren Anukoya. Demikian dari saya, semoga kegiatan ini berlangsung dengan sebaik-baiknya. Sekali harapan saya lagi, tolong ikuti dengan baik, jangan ada yang berbicara, ada yang tidur. Itu bagi akhlak yang tidak baik, su'ul adab. Itu bukan akhlak Anukoya, itu bukan. Itu yang saya titipkan. Saya malu loh ke kiai ada siswi Putri kok tidur. Saya nanti saya yakin tidak tidur sendiri, kami guru malu. Semoga kalian berhati-hati seperti ini dan semoga bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan oleh Kepala Madrasah Desa Anukoya Putri. Anak-anakku sekalian, tadi sudah beberapa suri teladan disampaikan oleh beliau dan juga harapan agar kegiatan pemantapan ini benar-benar diikuti dengan baik sehingga acara ini nanti akan memberi banyak manfaat dan barokah untuk kita semua. Jangan merasa bahwa kalian semua kelas 3 ceksa dengan sampai kekerap ada sekian banyak kegiatan. Sebetulnya sekerap benih gunung dia. Kami pimpinan juga ikhlas dengan berbagai kegiatan, terutama di akhir tahun. Jadi kami full sekali dengan kegiatan-kegiatan IMA 1 Anukoya Putri ini. Salah satu kegiatan sekerap juga yang kelas 3. Seperti diketahui bahwa nanti akhir bulan Mei kalian semua sudah mengakhiri aktivitas di madrasah ini, karena kalian akan diserahkan sepenuhnya kepada pondok pesantren daerah untuk mengikuti kegiatan pengabdian di masing-masing pesantren daerah. Pengabdian untuk tahun ini dilakukan di 2 tempat. Yang pertama yaitu di MA 1 Anukoya Putri, yang kedua di pesantren daerah. Yang dilaksanakan di MA 1 Anukoya Putri alhamdulillah sudah berjalan dan sudah
2 hari, walaupun hari pertama gagal mungkin karena ada miscommunication, ada misinformation, ada salah komunikasi, salah informasi. Untuk kelas IIK insya Allah nanti akan dicarikan waktu untuk mereka juga berkesempatan untuk mengabdi di pesantren ini, untuk berkhidmah di pesantren ini, di MA1 Anokoya Putri ini. Nanti setelah mengikuti acara ini supaya diikuti dengan baik, dicatat, dan besok ditulis dalam bentuk resume. Dalam bentuk resume, bahasa Indonesianya resume, bahasa Inggrisnya ada yang resume. Kalau saya suka resume, karena resume takut tebak mesum. Ada itu. Jadi resume ini ikuti ya, ditulis di atas kertas folio bergaris supaya kami nanti mudah mengeceknya. Makanya diseragamkan, jangan ditulis di buku tulis. Walaupun lembarannya misalnya dibuat lembaran, tapi nanti itu tidak memenuhi syarat. Kemudian jangan ditulis di kertas folio tidak bergaris, karena khawatir ada yang tulisannya sama dengan lagu naik. Kita Pak Mayu. Jadi tolong perhatikan, ditulis di atas kertas folio bergaris. Mungkin kamu bertanya, kenapa kok masih harus menyetorkan resume, harus menyetorkan catatan? Ini untuk meyakinkan kami bahwa apa yang disampaikan oleh beliau tidak hanya dicatat di dalam, tidak hanya masuk di telinga kita, tetapi betul-betul masuk ke otak kita, betul-betul meresap ke dalam hati kita, dan itu diwujudkan atau diungkapkan, diekspresikan lewat tulisan. Jadi mohon maaf kalau kamu yang menyetorkan hasil catatan atau resume itu nanti, itu sudah menambah, itu sudah membuat kami yakin bahwa apa yang disampaikan beliau tidak sekedar masuk di telinga, tetapi sudah masuk ke dalam otak kalian, sudah menjadi bagian dari pemikiran kalian, sudah menjadi bagian dari hati dan perasaan kalian. Itu maksudnya. Sehingga selalu setiap ada acara pemantapan, ada kewajiban menulis resume. Itu harapannya ya, itu harapannya. Terlepas bahwa itu menjadi bagian dari salah satu proses untuk memperoleh sertifikat, di mana sertifikat itu nanti akan berfungsi untuk pengambilan ijazah nanti setelah kalian lulus dari sini. Apa harus dibawa ketika mengambil ijazah? Tidak. Kami punya data-data. Siapa yang sudah memperoleh sertifikat, maaf ya, siapa yang sudah memperoleh sertifikat aswaja dan siapa yang tidak harus dibawa. Kalau dulu memang pernah saya, ketika saya mewajibkan, kalau mau ambil bawa sertifikat, ternyata ribet. Ya anak-anak kan cenderung lepai Pak, berisiko nampak. Tolong jangan dihilangkan semua dokumentasi yang kalian peroleh dari madrasah ini, tolong jangan dihilangkan, karena itu merupakan bagian dari kehidupan kalian. Jangan lupa kalian sedang bergerak menuju masa depan kalian, dan kami di sini berharap agar apapun pengalaman yang sudah didapatkan di madrasah ini
akan menjadi bagian yang mengantar kalian dalam proses menuju masa depan kalian. Insya Allah pengalaman-pengalaman di MA1 An-Naqiyah Putri ini akan menjadi cahaya yang akan menerangi masa depan kalian. Maka oleh karena itu jangan buang sertifikat. Nanti begitu kamu melihat sertifikat, kamu tidak akan melihat sertifikatnya, tapi kamu akan melihat Pak Asnari dan Pak Khodini di sana. Nah itu harapannya. Oh iya, jadi kami memperoleh sertifikat. Dulu kepala kami adalah Pak Khodini, kemudian wakaf kurikulum kami yang melaksanakan pemantapan ini adalah Pak Asnari, yang memang sudah tidak seganteng dulu. Tapi kalau jiwa kami insya Allah masih tetap seperti kalian, karena kami termasuk orang yang jomblo. Barangkali kalian bisa melakukan salah satu khidmah untuk kami berdua dengan cara mendoakan mudah-mudahan mendapat pasangan. Anda bersambang, selamat datang Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Maimun Syamsuddin. Nyereh, nyata. Baik, terima kasih. Alhamdulillah penyaji narasumber sudah hadir di tengah-tengah kita, salah seorang pengasuh pondok pesantren An-Naqiyah. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Habib yang insya Allah akan memandu acara sesi pertama pemantapan keaswajaran dan An-Naqiyah ini. Dan saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.